Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, segenap peserta program sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga panjenengan dalam kebaikan dan semoga pagi hari ini diberikan kemudahan untuk mengikuti agenda belajar live Zoom di program Sabar. Kita berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita akan masuk ke level yang baru. Ya, jadi Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan level 2. Berarti udah dua level yang kita pelajari nih. Sudah kita selesaikan di level satu, fokusnya adalah seputar eh, apa namanya? Tanda-tanda i'rab pada isim. Ya, kita sudah pelajari semuanya alhamdulillah. Kita pengenalan dan juga tanda-tanda i'rab pada isim sudah kita pelajari mulai dari isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian ada isim maksur, isim mangkus, mamnu minas sarf, ada al asmaul khamsah. Itu sudah kita pelajari tanda-tanda i'rabnya. Rofaknya pakai apa, nasabnya pakai apa, jarinya pakai apa. Kemudian di level 2 kita fokus pada pembahasan isim yang rofa, artinya penyebab isim itu i'rabnya rofa. Ya, penyebab i'rab rofa pada isim apa saja itu sudah kita pelajari semuanya alhamdulillah di level 2. Ya, dari modul sabarnya sudah kita pelajari secara menyeluruh ya. Meskipun kalau mau didalamin lagi sebenarnya masih banyak, tapi paling tidak kita sudah pelajari poin-poinnya semuanya. Alhamdulillah di level 2 kemarin. Kapan isim itu rofa? Ya, ketika jadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya ina, dan juga tawabi. Ya, kemudian ketika rofa, misal jadi fa'il, tanda rofanya pakai apa? Nanti disesuaikan dengan yang sudah dipelajari di level satu. Misal, oh dia isim mufrad, berarti rofanya pakai doma. Oh dia jamak mudzakkar salim, berarti rofanya pakai wawu. Oh dia jamak muannas salim. Oh berarti rofanya pakai doma. Oh ini dia jamak taksir berarti pakai doma. Terus begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu gandengnya tuh kayak gitu ya. Gandengnya level satu dengan level 2. Nah, di level 3 ini ada apa? Nah, di level 3 ini melanjutkan Bapak Ibu. Kan i'rab pada isim ada tiga ya. Rofa, nasab, dan juga jer. Nah, penyebab i'rab rofa sudah kita pelajari semua di level 1, di level 2 ya. Berarti tersisa dua ya. Tersisa dua. Dan itulah kurang lebihnya yang akan kita pelajari di level 3. Jadi level 3 ini sebenarnya apa yang akan kita pelajari ya? Yang akan kita pelajari pada level ini adalah ya yang pertama ada isim-isim yang nasab. Ya, isim-isim yang nasab atau penyebab i'rab nasab pada isim. Jadi isim-isim yang nasab itu apa saja nanti akan kita pelajari di sini. Ya mirip Bapak Ibu dengan pelajaran pada level 2 yang membahas isim-isim yang rofa ya, isim-isim yang rofa. Kalau di level 3 ini isim-isim yang nasab ya. Kalau sebelumnya kan yang udah kita pelajari nasab itu kapan? Nasab itu ketika jadi maf'ulun bih. Nah, gitu ya. Nah, di level ini kita akan mempelajari selain maf'ulun bih itu apa saja yang menyebabkan isim i'rabnya menjadi nasab. Mirip ya Bapak Ibu, seperti halnya kita mempelajari level 2 kapan saja isim itu i'rabnya rofa. Ya, kapan isim itu i'rabnya rofa. Nah, kalau di level 3 kapan isim itu i'rabnya nasab. Oke, selain itu kita juga akan mempelajari nih isim-isim yang jer. Nah, jadi di level ini langsung dibahas dua. Tapi kalau isim-isim yang jer ini anu mudah banget. Ya mudah banget. Bisa kita katakan isim-isim yang jar ini sebenarnya sudah selesai dibahas oleh kita. Ya, sudah selesai dibahas oleh kita. Kenapa? Karena penyebab isim jar itu cuma tiga. Satu, didahului huruf jar. Sudah kita pelajari kan ya. Dua, ya. Dua, menjadi mudhofun ilaih.
Yang ketiga tawabi, naat, atof, taukid, badal. Udah. Jadi cuma tiga penyebab itu saja. Ketika didahului huruf jar, ketika mudhofun ilaih, dan ketika menjadi tawabi. Itu penyebab isim-isim yang jar atau penyebab isim itu i'rabnya jar dan sudah kita pelajari semua. Berarti nanti itu mudah insya Allah ya. Tinggal poin yang kedua yaitu poin sebelumnya maksudnya itu isim-isim yang nasab. Penyebab isim itu nasab. Jadi itu nih Bapak Ibu, fokus pembelajaran kita di level 3. Jadi di level 3 kita fokus membahas isim-isim yang nasab, ya, isim-isim yang nasab. Baik, Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang nih, kita mulai masuk ke pembahasan isim-isim yang nasab, ya. Kita masuk ke pembahasan isim-isim yang nasab. Oh, sebentar. Nih. Oh, ini. Baik, Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan fokus sekarang berkaitan dengan isim-isim yang nasab. Ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada beberapa pertemuan ke depan. Nah, ini. Jadi pembahasan isim nasab itu sebenarnya sudah kita pelajari dan sudah dapat tiga. Di level level 1 dan level 2 kita sudah mendapatkan 3 poin pembahasan ya. 3 poin pembahasan ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Apa saja kita akan sedikit singgung di sini. Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Sebab i'rab nasab pada isim. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada 3 penyebab. Oke, apa saja yang sudah kita pelajari? Pertama, yang satu jelas. Ini maf'ulun bih. Ya, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maf'ulun bihi. Atau objek. Ya, atau objek. Baik, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya Bapak Ibu. Contohnya adalah nasoro. Baik, nasoro rojulu at-tifla fil masjidi. Oke. Nasoro rojulu at-tifla fil masjidi. Nasoro telah menolong. Siapa yang menolong? Ar-rojulu. Berarti ar-rojulu ini jadi apa Pak Yus? Ar-rojulunya jadi apa? Fa'il. Fa'il. Berarti irobnya apa Pak Yus? Irofnya rofa. Rofa, betul. Tanda rofanya apa? Doma. Domah. Kenapa pakai domah? Isi mufrad. Isi mufrad, betul, Masya Allah. Oke, Nasara rajulu at-tifla. At-tifla ini seorang anak. Berarti seorang anak di sini dia jadi apa, Ibu Elmi? Ibu Elmi Zaki Jati. At-tiflanya Jadi jadi apa, Ibu? maf'ulun bih, Betul, jadi maf'ulun bih. mafulun bi. Karena jadi mafulun bi, Arabnya apa, Ibu Elmi? Nasab, Nasab. Tanda nasabnya pakai apa, Ibu? fathah, Fathah. Kenapa pakai fathah? karena isim mufrad. Masya Allah, barakallahu fiik, betul karena isim mufrad. Fil masjid di masjid. Nah, jadi yang pertama yang sudah kita pelajari isim nasab itu adalah maf'ulun bih atau objek dan itu contohnya adalah at-tifla seperti ini. Nah, ini sudah kita pelajari ya, alhamdulillah. Kemudian yang sudah kita pelajari yang kedua adalah khobarnya kana. Ingat gak? Kalau di level 2 yang kita fokuskan itu isim ya, isimnya kana ya. Yang kita fokuskan itu isimnya kana. Nah, kalau di sini fokusnya ada di khobarnya kana. Kenapa? Apa sisi perbedaannya? Sisi perbedaannya adalah kalau di level 2 kita membahas isim yang rofa dan di level 3 kita membahas isim yang nasab.
Nah, Hmm. karena di level 2 itu kita bahas isim yang rofa, maka yang difokuskan adalah isimnya karena isimnya kana itu rofa. Begitu juga dengan isimnya, dengan khobarnya ina. Kalau di level 2 khobarnya ina kan memang yang kita bahas. Karena memang khobarnya ina itu rofa. Sedangkan kalau isimnya ina lah nasob. Nah, sekarang yang kita bahas di level 3 isim yang nasobnya. Ya, kalau kana kan rofa nasob. Kalau ina nasob rofa. Jadi kalau isimnya kana rofa, khobarnya kana nasob. Sebaliknya kalau isimnya ina itu nasob, khobarnya ina itu rofa. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ya, saya minta coba dibaca. Ya, ini coba dibaca Pak Tikno. Ya, Pak Tikno, coba dibaca yang contoh kedua nih, Pak Tikno. Kana Muhammadun taliban fil madrasati. Kana Muhammadun taliban fil madrasati. Oke, Masya Allah, betul. Nah, Muhammadun dia jadi apa di sini, Pak Tikno? Fa'il. Fa'il. Fa'il? Bukan fa'il. Apa istilahnya, Pak Tikno? Ada kana. Khobar. Isim. Bukan khobar. Kalau khobar kan yang nasob. Ini Isim Muhammadnya kana. dulu, Muhammadnya dulu. Apa istilahnya? Kalau kana itu ada khobar. Nah, Isim sebelum kana. khobar ada apa istilahnya? Isim kana. Ayo, Pak Tikno diingat-ingat sambil diingat-ingat. Kana, inna itu ada istilahnya. Kalau kana itu punya ini, punya ini. Dia punyanya bukan fa'il, tapi apa sama apa gitu. Nah, sekarang kan kita lagi fokus bahas khobarnya kana. Nah, ada istilah lain sebelum khobarnya kana, apa istilahnya, Pak Tikno? Sebelum khobar Mubtada. kana, istilahnya apa, Pak Tikno? Kalau nggak ada kana kan mubtada khobar. Nah, kalau sudah ada kana, istilahnya jadi apa? Coba diingat-ingat. Pak Tikno, Fa'il itu Muhammadun, dia jadi apanya kan? Hah? Apa Pak Tino? Bukan naibul fa'il, fa'il. bukan fa'il. Satunya fa'il. Eh, bukan naibul fa'il. Kana, pembahasan kana. Kana. Setelah naibul fa'il, setelah mubtada khobar. Isimnya kana. Apa istilahnya Pak Tikno? Isimnya kana. Isimnya kana, betul. Berarti Muhammadun jadi apanya kana? Isimnya kana. Isimnya? Kana. Karena dia jadi isimnya kana, i'rabnya apa Pak Tikno? Rofa. Isimnya kana rofa, betul. Isimnya kana itu masuk ke dalam kategori isim yang rofa. Oke, karena Muhammadun isimnya kana, maka i'rabnya rofa. Tanda rofanya pakai apa Pak Tikno? Roma. Doma, kenapa pakai doma? Isim mufrad. Isim mufrad. Oke, Pak Tikno. Selanjutnya nih, Toliban dia jadi apanya kana? Khobarnya kana. Khobarnya kana, betul. Nah, khobarnya kana, i'rabnya apa Pak Tikno? Nasab. Nasab, tanda nasabnya. Fathah. Fathah, kenapa pakai fathah? Isim mufrad. Isi mufrad. Betul, Masya Allah. Al-fil madrasati mah mudah ya. Ini didahului huruf jar. Barakallah fi Nino. Jadi gitu ya. Ini isimnya. Ya, ini isimnya. Ini khobarnya. Khobarnya siapa? Isim khobarnya siapa? Isim dan khobarnya kana. Isim dan khobarnya kana. Oke, jadi kan rofa sama nasob. Cuman fokus pembahasan yang ada di level ini adalah bagian ini. Cuman sekarang di sini nggak kita bahas lebih dalam karena memang sebenarnya ini sudah kita bahas di level 2. Ya, bagian ini sudah kita bahas di level 2. Artinya ketika membahas kana kita langsung bahas dua sebenarnya, rofa dan nasab. Yang rofa itu isimnya kana, yang nasab itu khobarnya kana. Barakallahu fiik.
Coba contoh ini yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, isim nasab yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah isimnya inna ya. Isimnya ini. Oke, geser sebentar ya. Baik. Nah, ini ya. Eh, isimnya inna. Coba dibaca contohnya. Em, Ibu Ibu Yanti ya, Ibu Yanti. Coba Bu Yanti dibaca contoh yang isimnya inna. Ya, dibaca. Inna Muhammadan talibun fil madrasati. Betul. Inna Muhammadan talibun fil madrasati. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya Muhammadan jadi apa di sini Bu Yanti? Menjadi isim inna, Isimnya inna. Berarti i'rabnya apa Ibu? i'rabnya nasab, Nasab tandanya tandanya fathah fathah. Kenapa pakai fathah? karena isim mufrad, Betul, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang talibun dia jadi apa Ibu? khobar inna, Kabarnya inna. I'rabnya apa Ibu? i'rabnya rofa, Rofa. Tanda rofanya dhammah kenapa? karena isim mufrad. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, kalau fil madrasati memudah ya insya Allah. Baik, ini bahasan yang ketiga yang sudah kita pelajari, yaitu isimnya Aina. Nah, ini bahasan ini. Jadi isimnya Ina itu nasob. Ya, isimnya Ina nasob. Nah, sebagaimana khobarnya karena dia nasob. Ya, cuman kebalikan aja. Kalau kana ingat-ingat nih, kana itu isimnya rofa, khobarnya nasob. Kalau inna isimnya yang nasob, khobarnya rofa. Itu kebalikannya. Dan inilah tiga pembahasan yang sudah kita pelajari seputar penyebab isim nasob, penyebab i'rab nasob pada isim. Satu yang kita pelajari maf'ulun bih, kedua khobar kana, dan ketiga adalah isimnya inna ya. Yang ketiga adalah isimnya inna. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lumayan nih. Di level 3 sudah ada tiga pembahasan yang kita bahas. Nah, maka tiga pembahasan ini insya Allah tidak kita bahas lagi secara menyeluruh. Tapi ada sedikit tambahan ya, ada sedikit tambahan. Jadi ini udah kita nggak pelajari, cuman kita akan ada sedikit tambahan untuk bagian maf'ulun bih atau objek. Ya, ini yang akan jadi tambahan pembahasan pagi hari ini. Seperti apa? Jadi begini. Jadi namanya maf'ulun bih kan yang kita pelajari namanya maf'ulun bih itu kan objek nih Bapak Ibu ya. Objek. Nah, cuman maf'ulun bi itu sebenarnya bisa apa namanya bentuknya beberapa jenis isim kan ya. Kalau maf'ulun bi kan yang sebelumnya sudah kita pelajari ada kayak tadi itu contohnya tifla itu kan isim isim zohir biasa ya. Atau domir juga bisa, isim domir juga bisa. Jadi itu yang umumnya kita pelajari sebelumnya adalah kalau maf'ulun bih ya isim biasa seperti ini nih. Seperti halnya at-tifla ya. Nasara rajulu tifla fil masjid. Atau mungkin pakai domir juga bisa ya. Nah, sekarang kita akan ada sedikit tambahan untuk maf'ulun bih. Ternyata Bapak Ibu, maf'ulun bih itu juga bisa berbentuk masdar muawwal. Ini pembahasannya ya. Ini tambahan pembahasannya adalah pagi hari ini masdar muawwal. Eh, jadi maf'ulun bi juga dapat berupa masdar muawwal. Seingat saya pernah kita sedikit singgung di pembahasan mubtada khobar tapi tidak terlalu dalam. Nah, sekarang fokusnya adalah kenalan dengan istilah masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Jadi masdar muawwal itu sebenarnya dia apa apa namanya susunan fiil mudhari yang didahului an ya fiil mudhari yang didahului an atau anna beserta isim dan khobarnya. Anna itu kan temannya Ina nggih Bapak Ibu kan dia punya isim dan juga punya khobar. Sebenarnya strukturnya begitu. Fiil ya, ada fiil, ada yang kayak jumlah ismiyah, ada jumlah fiil ya. Tapi dia didahului kalau fiilnya didahului an, kalau yang apa namanya
jumlah ismiyahnya didahului anna, ya. Ya, didahului dua dua dua. Ini mirip ya, an sama ana, tapi beda. Kalau ana itu masuknya ke isim, kalau an masuknya ke fiil. Kemudian dia itu disebut sebagai masdar muawwal. Kenapa? Karena struktur kalimat yang seperti ini dia bisa ditakwilkan. Oh ini ada Pak Eko. Mohon maaf screen internet. Oh ya nggak apa-apa Pak Eko. Karena gini Bapak Ibu, susunan seperti ini, susunan kalimat seperti ini, dia bisa ditakwilkan, eh, dimaknai, dianggap sebagai masdar. Bismillah. Saya ulangi. Jadi sebenarnya kan susunannya fiil sama fa'ilnya gitu ya, atau sama maf'ulun bihnya. Atau susunannya ana, isim, dan khobarnya. Tapi dalam sebuah kalimat susunan seperti ini, dia itu bisa dalam satu kondisi dihukumi seperti masdar. Istilahkan dengan masdar muawwal. Ditakwilkan sebagai masdar. Karena dia ditakwilkan sebagai masdar, meskipun dia fiil, maka dia bisa menempati posisinya masdar. Di antaranya adalah dia bisa menjadi maf'ulun bih, ya. Dia bisa menjadi maf'ulun bih. Kita lihat saja. Langsung ke contoh ya biar enak. Yang pertama, an plus fiil mudhari. Yang seperti ini Bapak Ibu akan banyak mendapatinya ketika baca Quran misal. Jadi kalau Bapak Ibu baca kok ketemu an ya, nggak ada, dia pakainya sukun ya di huruf nunnya bukan tasdid, pakai sukun, maka kemungkinan besar setelahnya fiil mudhari. Ya, kemungkinan besar ya, saya katakan kemungkinan. Umumnya rata-ratanya setelahnya fiil mudhari. Nah, kalau ada an plus fiil mudhari seperti ini yang diistilahkan dengan masdar muawwal. Oke? Dan masdar muawwal seperti ini dia itu bisa menjadi maf'ulun bih atau objek. Ya, contohnya kan gini ya Bapak Ibu, misal nih. Misal eh, contohnya yang Yan Suru gitu ya. Yan Suru. Ini sebenarnya apa namanya? Oke, kita bahas dulu nanti kita jelaskan sedikit. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Yan Suru misal. Misal Yan Suru. Ini aslinya bacanya kan Yan Suru. Gitu ya. Ketika kita tambahkan an di depannya, nah, nah, gini ya, an, maka ini dia berubah menjadi masdar muawwal. Dan ada yang sedikit berubah Bapak Ibu, apa itu bagian domahnya? Domahnya ini berubah jadi nasab, an yansuro. Kenapa? Karena gini ya. An itu adalah penyebab fiil menjadi nasab. Ini belum kita pelajari, cuman ini saya tambahkan untuk pengetahuan saja Bapak Ibu. Ya. Sebagaimana isim itu kan punya i'rab ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kan lagi belajar i'rab pada isim. Fi'il juga sama, dia itu punya i'rab. Ingat nggak perbedaannya? Kalau isim, i'rab pada isim itu kan rofa, nasab, jer. Ada tiga ya. Sedangkan fi'il itu rofa, nasab, jazm. Rofa, nasab, jazm. Artinya fiil itu juga bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Nah, di antara fiil yang rofa itu adalah fiil yang nasab adalah ketika ditambahi an. Jadi kalau ada an, maka fiilnya otomatis nasab, berubah jadi nasab. Makanya ini bacanya menjadi an yansuro. An yansuro. Nah, dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, an yansuro ini diistilahkan dengan masdar muawwal. Kenapa? Karena an yansuro itu bisa dimaknai seperti masdarnya yansuru. Ini bagi yang sudah belajar tasrif ya. Yang
Kalau yang memang belum belajar nggak apa-apa, nggak harus paham banget di poin ini ya. Tapi yang penting jenengan paham ada istilahnya masdar muawwal ya, yang seperti ini susunannya. Ya, jadi kalau masdarnya nasoro yansuru kan nasron. Berarti an yansuro itu sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai nasron atau nasruhu. Nah, ini kan ada domir huanya ya, ada domir huanya, makanya ditambahkan seperti itu. Oke, intinya Anyan Suro ini dia menjadi masdar muawal yang bisa dihukumi seperti maf'ulun bih. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh pertama. Ya, silakan contoh pertama. Saya minta tolong dibaca. Pak, coba yang ada yang masih jarang ditunjuk. Nah, Pak Anton nih ya, ini Pak Anton. Silakan Pak Anton dibaca. Uridu an ashrobal ma'a. Oke, uridu an ashrobal ma'a. Artinya apa itu, Pak Anton? Aku ingin minum air. Oke, jangan ditutup dulu Pak Anton karena masih ada pertanyaan berikutnya. Uridu an ashrobal ma'a. Berarti nih, uridu di sini artinya adalah saya ingin, aku ingin. Itu makna dari uridu. Saya ingin. Berarti failnya saya ya, domir mustatir takdirhu ana. Domir mustatir takdirhu ana. Jadi ada domir yang tersembunyi yaitu domir ana. Maknanya adalah saya. Saya ingin. Apa yang saya inginkan? Nah, apa yang saya inginkan itulah yang menjadi objek dari kalimat uridu ya. Uri itu. Ya, uri itu kan artinya saya ingin ya. Ya, kayaknya Oredo itu dari sini ya. Ya, kayaknya Oredo pernah dengar ya Bapak Ibu ada AM3 Oredo gitu. Kayaknya dari sini dari Uri itu ya. Baik, kita lanjut ke sini. Uridu saya ingin. Apa yang saya inginkan? Apa yang saya inginkan Pak Anton di kalimat ini? Minum minum air. Berarti minum air ini dia menjadi objek, menjadi maf'ulun bih. Baik, sekarang kira-kira kan di sini. Sekarang kita lihat kalimatnya di sini. Ini apa bacaannya yang garis kedua ini, Pak Anton, yang ini? Ash. An an ashrobal ma'a. Oke, an ashrobal ma'a. Perhatikan, Pak Anton dan juga teman-teman yang lainnya. Ashroba ini artinya adalah saya minum. Ashroba artinya adalah saya minum. Aslinya itu ashrobu. Ini bagian ini memang belum kita pelajari ya, tapi kenapa kok bisa jadi ashroba? Tapi simpelnya gitu. Ini fiil mudhari yang kalau diruntutin sesuai dengan apa namanya sesuai dengan isim domir yang pernah kita pelajari huwa huma hum itu nanti ketemu asyroba. Oke, intinya ini fiil mudhari yang didahului an. Karena dia didahului an, makanya baknya di sini dia fathah nasab. Tapi bukan itu inti pembahasannya. Inti pembahasannya adalah ketika ada an kemudian ditambahi fi'il mudhari, maka ini yang disebut sebagai masdar muawwal. Nah, masdar muawwal an asyroba ini, Bapak Ibu, inilah yang kemudian disebut sebagai maf'ulun bih dari uridu. Ya, uridu an asyrobal ma'a itu sebenarnya maknanya kan saya ingin minum air. Nah, kalimat ingin minum airnya itu kalimat saya saya minum air itu ada pada redaksi an asyrobal ma'a. Ya, pada redaksi an asyrobal ma'a ini maknanya adalah minum air atau saya minum air. Meskipun gini, al-ma'a di sini dia jadi objek juga, objeknya siapa? Tapi al-ma'a di sini objeknya asroba, saya minum. Saya minum apa? Air. Nah, tapi saya minum air itu adalah objeknya dari uri itu, saya ingin gitu. Jadi ada dua kata kerja di sini ya. Saya ingin dan saya minum. Kalau saya ingin objeknya mana? Objeknya adalah saya ingin minum air gitu. Sedangkan saya minum itu objeknya mana? Air. Bisa ngulangi supaya bisa paham. Ini harus paham.
Ini cuman muter logika sederhana saja ya. Coba Pak Anton diulangi. Ada dua fiil di sini ya Pak Anton ya. Ya. Oke. Saya ingin uridu. Kalau itu objeknya mana Pak Anton? Uridu objeknya an asyrobal ma'a. Oke, uridu ada objeknya adalah an asyrobal ma'a. Saya minum air. Nah, sekarang an asyroba saya minum. Nah, objeknya mana? Al ma'a. Oke, al-ma'a. Barakallahu fiik Pak Anton. Coba saya ingin memastikan lagi. Coba Pak Budi. Coba diulangi Pak Budi. Kalau al-ma'a itu objeknya siapa Pak Budi? Alma baiknya Asroba. An asyroba. Terus objeknya Asro- uridu mana? An Asroba Alma'a. Oke, an asyrobal ma'ah. Betul, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berarti paham ya. Baik. Selanjutnya, contoh yang kedua. Silakan coba dibaca. Ibu eh, Ibu Ferdi ya. Silakan Ibu Ferdi. Pak Ustaz. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Oke, artinya Ibu? Allah menginginkan kemudahan, meringankan atas kalian. Allah ingin Oke, meringankan. coba diulangi. Allah. Allah ingin meringankan atas kalian. Oke, Allah ingin meringankan atas kalian. Terima kasih Bu Ferdi. Baik, Bapak Ibu, perhatikan contoh yang kedua ini. Kalau ini penggalan surat ya, surat An-Nisa ayat ke-28. Yuridullah, Allah ingin, apa yang Allah inginkan? An yukhaffifa ankum. Sebenarnya kalau mau dirinci itu kalimatnya tidak seringkas meringankan atas kalian, tapi yukhaffifa itu artinya adalah Allah meringankan. Allah meringankan itu artinya yukhaffifa. Yukhaffifa. Yukhaffifa artinya adalah Allah meringankan. Sebagaimana asyroba itu artinya adalah saya minum. Ya, tapi kalau diterjemahkan kan minum air ya, gitu. Makanya eh, apa namanya? Kenapa kok diistilahkan masdar muawwal? Karena secara terjemahannya bisa diterjemahkan seperti masdar. Ini bagi yang sudah belajar apa namanya? Sorof sebelumnya. An asyrobal ma'a di contoh yang pertama ini sama halnya dengan syurbal ma'i ya kan masdarnya syariba yashrobu itu adalah syurban atau syurbatan gitu makanya sama halnya makna apa namanya kalimat ini ya uridu an asyrobal ma'a itu bisa ditafsirkan uridu syurbal ma'i saya ingin minum air karena syurban itu artinya adalah minum. Alma itu air berarti syurbal ma'i minum air ya sehingga di sini diterjemahkannya itu pakai masdar minum air meskipun kalau diterjemahkan letter lucknya kan uridu saya ingin an asyrobal ma'a saya minum air gitu kan saya ingin saya minum air tapi kalau diterjemahkannya kayak gitu kan kalau di bahasa Indonesia kayak ini anu terlalu banyak ya terlalu panjang sehingga terjemahannya adalah saya ingin minum air gitu loh. Jadi saya minum air diringkas menjadi minum air. Ya, gitu ya. Karena kalau saya minum air itu identik dengan fiil, tapi kalau minum air itu identik dengan masdar. Sama halnya dengan yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullah Allah Subhanahu wa taala ingin apa yang Allah inginkan an yukhaffifa ankum. Allah meringankan kalian. Ya, jadi tapi diterjemahkannya langsung meringankan kalian. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini Bapak Ibu, pertama, yuridu ini fiil mudhari dari aroda. Bedanya kalau kalau yang di atas ini kan uridu. Uridu itu artinya saya. Ya, kalau yuridu dia. Jadi apa namanya? Ini di bagian ini saya sejenak tampilkan gitu Bapak Ibu supaya ada sedikit gambaran ya. Supaya ada sedikit gambaran kalau yang punya modul ya, yang punya modul itu bisa dibuka di level 4 ya Bapak Ibu yang punya modul itu bisa dibuka di level 4. Baik. Sudah dibuka Bapak Ibu di level 4-nya. Saya akan tampilkan di sini supaya buat ada gambaran.
Itu kenapa kok ada yuri itu, kenapa ada uri itu ya. Baik. Sebentar ini kok kenapa tidak bisa. Nah, jadi gini ya Bapak Ibu, saya tampilkan sejenak di sini. Iya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kenapa kok tadi ada uri itu, ada yuri itu. Ya, ini ada 3 fiil. Ya, ada 3 fiil yang pernah kita sebutkan sebelumnya ya. Ada istilahnya fiil madhi, ini fiil madhi. Ada fiil mudhari dan ada fiil amr. Yang pernah kita pelajari kan kayak fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala nasoro yansuru. Unsur gitu. Ini fa'ala yaf'ulu uf'ul. Jadi fi'il madhi, mudhari sama amr itu bisa berubah. Berubahnya menyesuaikan domir. Domir yang udah kita pelajari kan ada huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini domirnya. Nah, fi'il mudhari, fokusnya di fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari berarti yang ini ya. eh, Nah, bagian yang ini saja. Fi'il mudhari itu dia bisa berubah sesuai dengan isim domirnya. Contohnya adalah yaf'ulu huwa, huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaf'ulna, anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani, antunna taf'ulna, ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Jadi ini proses perubahannya. Sama halnya dengan yuridu. Yuridu aslinya itu di sini. Aslinya itu di sini. Yuridu. Makanya kalau yuridu dia menyimpan domir huwa. Ini kalau agak sedikit pusing nggak apa-apa ya. Jangan dijadikan beban. Tapi paling tidak jenengan tahu dulu. Karena ini nanti kita akan fokus pelajari di level 4 insya Allah. Nah, sedangkan kalau uridu mirip dengan ini. Af'ulu. Yang domirnya di dalamnya itu ada ana. Makanya kalau uridu saya ingin gitu ya. Kalau yaf'ulu dia yuridu dia ingin. Gitu. Oke, ini ya Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sini, kembali ke bagian yang ini. Ini sudah jam 6 lebih lewat 5 menit ya. Minta tambahan waktunya sejenak ya. Kalau ada yang mau siap-siap boleh. Tapi mungkin diselesaikan dulu contoh yang kedua. Baik, perhatikan Bapak Ibu, yuridu di sini. Kayaknya kan di sini dia yuridu ada domir huanya. Teman kan nggak kepake karena memang fa'ilnya di sini. Yuridu ingin. Siapa yang ingin? Allahu Allah. Berarti Allah di sini dia itu jadi tadi sih yang saya tanya siapa ya? Ibu Ferdi ya? Iya, Ustadz. Oke, Ibu Ferdi. Allah di situ jadi apa Ibu? Fa'il. Fa'il. I'rabnya apa Ibu? Rofa, tanda Rob. rofanya dengan domah Kenapa? karena isim mufrad. Isim mufrad. Oke. Maf'ulun bihnya yuridu mana Ibu? Ayyu khaffifa ankum. An yukhaffifa, ay yukhaffifa. Barakallahu fik. Ini disebut dengan masdar apa tadi, Bu? Masdar muawwal. Muawwal. Berarti Ibu ini dia kedudukannya dia bisa dia kita katakan nasab atau fi mahali nasb, Bu Ferti? Nasab, Ustadz. Nasab. Oh iya tadi saya belum sebutkan ya. Ini kita sebut sebagai kalau fiilnya nasab betul, tapi kalau an yukhaffifa saya fi tadi belum mahalli menyebutkan ya. nasbin. Oke. Fi mahali nasbin. Jadi Ibu Ferdi dan juga teman-teman Bapak Ibu yang lainnya, kalau masdar muawwal seperti ini, dia itu kan jadi maf'ulun bih, bisa jadi maf'ulun bih. Sebenarnya bisa jadi yang lain, bisa jadi apa namanya? Mubtada juga bisa. Dia kita katakan fi mahalli, menempati posisinya. Karena dia tidak nasab. Yang nasab memang fiilnya betul nasab. Tapi kalau an yukhaffifa dia itu kan sepaket karena ini jumlah, ini kan aslinya jumlah fi'liyah. Maka kita katakan fi mahalli nasbin. Oke, sebagaimana kum di sini dia kedudukannya apa Ibu? Kalau kum di sini? Kum sebagai nasabnya yukhaffif. Enggak kum yang ini. Kan angkum. Angkum ini ada huruf jarnya. Berarti apa Ibu? Mudhofun ilaih, Ustaz. Mudhofun ilaih atau jar? Karena ada huruf jar. Ada huruf jar, berarti kita katakan fi
Apa Ustaz? Dia isim domir, berarti isim domir itu kan mabni, berarti kita nggak bisa katakan dia cer, berarti fi. Oh iya iya, fi mahalli jarin. Oke, barakallah. Fi. Betul, fi mahalli jarin. Jadi sama ya, Bapak Ibu. Jadi antara angkum di sini dengan, oh ya sebentar. Antara angkum dengan an yukhaffifa itu kita tidak bisa kita katakan dengan sebutan jer, i'rabnya kayak misal kum itu jer. Kalau an yukhaffifa nasab enggak, tapi kum dia fi mahalli jarin. Kenapa? Karena dia isim mabni. Sedangkan an yukhaffifa fi mahalli nasbin. Jadi maf'ulun bih. Kenapa? Karena dia jumlah. Karena jumlah jadi objek maka kita katakan fi mahalli nasbin. Allahu taala alam. Gitu, oke. Baik, terima kasih Ibu Ferdi dan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan di pagi hari ini ternyata sudah jam 6 lebih. Saya agak khawatir dengan nanti persiapan untuk apa namanya bekerja. Tapi kurang lebih seperti itu nggih, Bapak Ibu untuk maf'ulun bih. Masih ada satu lagi. Insya Allah nanti kita akan bahas malam ini ya. Nanti malam kita insya Allah akan bahas dan akan ada tambahan materi berikutnya ya. Insya Allah nanti akan ada tambahan materi berikutnya. Karena setelah selesai maf'ulun bih, kita mulai masuk ke pembahasan yaitu seputar eh, poin isim nasab yang berikutnya apa itu? Maf'ul mutlak. Oh, nanti akan ada banyak maf'ul yang kita pelajari di isim yang nasab ya, akan ada banyak maf'ul. Kalau yang baru kita pelajari kan maf'ulun bih. Nanti ada maf'ul lain dan itu insya Allah lumayan seru untuk isim nasab itu lumayan seru nih Bapak Ibu ya. Untuk isim nasab itu lumayan seru, tapi nanti malam saja insya Allah kita akan bahas. Kalau yang kedua ini mirip ya sebenarnya. Anna dan isim khobarnya itu sebenarnya kayak anak isim khobarnya, cuman dia bisa posisi menjadi maf'ulun bi. Saya ambil contoh simpel saja, maksudnya saya baca aja. Mungkin keterangan tambahannya nanti malam tidak apa-apa. Contohnya adalah kalimat alim tu annaka mujtahidun. Ya alim tu annaka mujtahidun artinya adalah aku tahu bahwa engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh. Baik, aku tahu itu makna dari alim tuh. Saya tahu gitu ya. Saya tahu, aku tahu itu alim tuh. Saya tahu. Apa yang saya ketahui? Yang saya ketahui engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jadi engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh ini adalah sesuatu yang saya ketahui. Nah, maka engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh ini menjadi objek pembicaraan saya atau maf'ulun bihnya. Ternyata engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh itu satu kalimat lengkap, satu redaksi kalimat lengkap yaitu bentuknya ana, isim dan khobarnya. Di sini kan ada ya, contohnya kalau di sini kan iya. Annaka mujtahidun. Jadi Anna isimnya Anna mana? Kak. Kak itu isimnya Anna. Berarti kalau isimnya Anna kan temannya Ina gitu Bapak Ibu. Kalau Ina kan isimnya Nasob. Nah, cuman ini domir makanya kita katakan fi mahalli nasbin. K-nya itu fi mahalli nasbin. Nah, mujtahidun tuh kenapa rofa? Kenapa rofa? Jawabannya karena khobarnya Anna. Karena khobarnya Anna itu sama dengan khobarnya Inna, yaitu ikrobnya rofa. Nah, sepaket annaka mujtahidun ini menjadi objeknya alim tuh, maka annaka mujtahidun di situ fi mahalli nasbin jadi maf'ulun bih untuk alim tuh. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Contoh terakhir, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya. Tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Poin pembahasannya adalah annallaha ya'lam. Annallaha ya'lam. Ini anna isim dan khobarnya. Isimnya anna mana? Allaha. Khobarnya mana? Ya'lamu. Annallaha ya'lam bahwa Allah sesungguhnya Allah mengetahui itu adalah khobarnya awala ya'lamuna. Tidakkah mereka mengetahui? Oke. Atau bukan khobar ya. Maf'ulun bih. Oke, gitu aja dulu. Nanti malam kita bahas lagi insya Allah. Intinya satu dan dua ini mirip, cuman beda redaksi saja. Kalau yang atas itu an plus fi'il mudhari, kalau yang bawah anna isim dan khobarnya. Tapi dua-duanya sama-sama masdar muawal yang bisa menjadi maf'ulun
Wallahu taala a'lamu bishawab. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Setelah ini kalau mau ada yang ditanyakan boleh. Dan kami informasikan kembali bahwa pagi hari ini insya Allah kami akan share soal untuk ujian level 2. Silakan dipelajari, kalau bisa kerjakan sekarang lebih bagus. Ya, kalau memang belum siap dipersiapkan dulu karena tujuan ujian sebenarnya adalah kan mengetahui sebatas mana pemahaman teman-teman sekalian di level 2. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Tapi ada tujuan lain sebenarnya. Apa itu? Murojaah. Jadi Bapak Ibu, saya inginkan kalau bisa murojaah terlebih dahulu level 2-nya sebelum nanti masuk ke ujian. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk sesi materi pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.